Shalom, tangan Tuhan sedang merendah. Ya, jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang pemuda di KJ Pondok Gede yang di usianya 26 tahun namun sudah mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Hai Yosi, apa kabar? Hai Mbak, kabar baik. Yosi, sebelum kita masuk di ruang kesaksian, Yosi bisa kenalkan diri yuk ke teman-teman yang ada di rumah. Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosua Priambodo atau biasa dipanggil Yosi di gereja. Kebetulan saya jemaat dari GKJ Pondok Gede, Kampung Sawah di wilayah Getsemane. Atau mungkin bagi yang kenal orang tua saya dari almarhum Bapak Ajar Satyayuda dan Ibu Diah Wahyuningrum. Begitu kan? Oke. Kalau boleh tahu Yus, kamu kuliah di mana? Oh, saya itu kuliah di Universitas Telkom di Bandung. Telkom Bandung. Betul. Ambil jurusan? Jurusan DKV, Desain Komunikasi, Visual. Betul. Tahun kapan mulai ininya kuliahnya? Saya itu tahun 2014. 2014, lulus di tahun 2020. Oke. Yosi kan pernah cerita nih ke kita nih. Katanya Yosi pernah mengalami kendala waktu nyusun skripsi ya? Betul. Ceritain dong ke kita, gimana sih Yosi bisa ngelewatin itu semuanya? Kita flashback dulu ya, dari itu tuh tahun 2019. 2019 itu saya sempat hampir divonis untuk istilahnya bahasa kasarnya DO di kuliah. Nah itu untuk menghindari DO tersebut itu saya harus mengambil yang namanya skripsi atau tugas akhir, di mana posisi saya itu masih menjalankan beberapa mata kuliah gitu. Di situ tuh ya emang saya agak-agak ada bandel-bandelnya sedikit ya. Jadi kenapa saya di semester belakang ini kok masih ada mata kuliah, itu karena di sebelum-sebelumnya itu saya itu memotong jatah satu semester itu yang harusnya mungkin orang normal itu menjalani sekitar 21 atau 22 SKS. Nah itu saya motong, jadi sekitar saya hanya ambil 11 SKS atau saya hanya ambil 15 SKS. Jadinya kan masih di semester akhir-akhir ini saya masih menjalankan mata kuliah gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan dosen wali juga. Ya sudah, itu konsekuensinya kamu mengambil skripsi ditambah dengan mata kuliah itu. Dan masuklah saat pendaftaran skripsi, saya masukin beberapa judul, dan itu posisinya saya tidak mengenal yang namanya pertolongan atau penyertaan Tuhan. Di situ saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri secara manusiawi. Jadi saya hanya berpikir, judul yang ini saya mampu, judul ini saya mampu, oke. Akhirnya saya ajukan, dan dosen pembimbing itu langsung meng-cut karena dianggap judul saya itu sangat tidak relevan dengan fenomena yang terjadi saat itu. Itu akhirnya selang beberapa waktu, di saat hampir penutupan pendaftaran itu, saya sudah berpikir mau
judul apa lagi gitu, berpikir sangat keras judul apa lagi yang mau saya angkat gitu. Akhirnya barulah di saat itu saya membawa beberapa judul saya ini di dalam doa. Akhirnya saya bawa dalam doa, dan esokannya di hari penutupan si pendaftaran skripsi ini saya ajukan hanya 2 judul, dan puji Tuhan diterima 1 judul. Jadi di saat mungkin kalau teman-teman saya yang lain sudah menyiapkan untuk step selanjutnya, itu saya baru ACC judul itu. Lalu setelah saya lolos seleksi judul, akhirnya saya balik lagi ke kondisi yang namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu saya mencari referensi buku atau itu hanya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Judul saya relevannya ke ini. Akhirnya terkumpullah beberapa referensi sumber. Nah, itu saya ajukan di istilahnya bahasanya sempro ya. Kalau mungkin bahasa programnya itu sempro. Sempro pertama itu membahas teori-teori yang akan diangkat gitu. Terus nanti metodenya yang apa saja yang dilakukan nanti. Nah, itu cukup alot juga itu saya itu. Karena cukup mengalami banyak koreksi dari dosen pembimbing. Pokoknya statement yang saya ingat itu, ini teori kamu dan pendukung tidak sanggup untuk tidak relevan atau tidak mampu lah untuk mengangkat si judul skripsi ini gitu. Dan itu juga ibaratnya kan waktunya mepet. Waktu mepet, saya juga cukup panik karena itu tadi dari belakang itu udah ini pokoknya saya harus ambil skripsi, kalau enggak nanti saya kemungkinan bisa DO dengan asumsi seperti itu. Jadi namanya panik, terus ya stres juga ada. Dan akhirnya ya sudah, ketika hari itu pengumpulan itu sempro itu tiba, itu semalam sebelum itu saya berdoa lagi. Saya berdoa minta tolong, Tuhan, saya sudah menyerahkan judul skripsi ini ke tangan-Mu, dan juga saya sudah melakukan apa yang semaksimal saya. Untuk hasilnya besok saya betul-betul serahkan di dalam tangan Tuhan. Saya berdoa seperti itu akhirnya, dan datanglah itu hari sempro itu, dan memang tidak kita duga juga, dan puji Tuhan kita lolos lagi dari situ. Akhirnya saya baru berpikir, sangat berarti juga gitu, maksudnya sangat berpengaruh sekali doa itu terhadap skripsi, pokoknya terhadap apa yang saya lakukan dengan skripsi ini tuh sangat berpengaruh. Dan akhirnya masuklah di bulan Maret. Di bulan Maret itu kan COVID pertama ya. COVID pertama muncul. Tahun 2020 ya. Tahun 2020, Maret tahun 2020 COVID muncul, dan itu kondisinya sebenarnya kalau secara normal itu sempro kedua itu ada di bulan April. Dan sementara saya belum matang, iya. belum ada wawancara, belum ada kuesioner segala macam gitu lah. Pokoknya sama sekali belum matang, dan waktu itu mepet. Dan dapatlah info dari pemerintah bahwa lockdown. Lockdown di bulan Maret. Itu saya juga udah ya bingung juga, saya harus nyari sumber di mana, karena kan kita dibatasi juga kan mobilitasnya kemana-mana, terus tempat apa-apa juga tutup gitu kan.
Saya bingung nih gimana saya harus dapat data ini dari mana gitu. Dan akhirnya nggak lama setelah pengumuman dari pemerintah lockdown itu, kampus juga mengumumkan bahwa skripsi ini ditunda. Nah itu kan ya saya mikir puji Tuhan banget bahwa saya masih dikasih waktu untuk menyiapkan ini. Saya hanya berpikir seperti itu sih, pokoknya ini saya udah lockdown begini, terus COVID begini, terus mobilitas juga susah, akhirnya keluar statement kampus seperti itu ya agak lega sedikit. Akhirnya selama COVID awal-awal itu saya mulai mencari sumber, datengin ke tempat-tempat yang sesuai dengan skripsi saya gitu. Dan saat saya bergerak pun di situ juga saya sudah mulai pelan-pelan mengubah pola hidup saya. Itu sebelum saya melakukan kegiatan, saya berdoa dulu. Mulai dari situ saya merubah. Dan puji Tuhan selama proses saya mengumpulkan data itu benar-benar tidak ada kendala. Jadi kayak apa yang saya butuhkan, terus saya rencanakan, saya bawa doa, berhasil. Gitu. Jadi sangat kagum saya, pokoknya itu udah ya sangat amat kagum dan berterima kasih gitu ketika apa yang saya sudah persiapkan gitu, terus saya bawa doa, terus tiba-tiba dosen bilang oke, lanjut. Itu udah wah, luar biasa bahagia sekali ya itu. Akhirnya masuklah di bulan Agustus 2020. Itu adalah sempro kedua. Akhirnya masuk saya sempro kedua, bertemu dengan dosen penguji. Saya sampaikanlah apa yang saya sudah kerjakan, apa progres saya gini. Dan puji Tuhan saya masih dinyatakan untuk lolos. Dan kamu lolos ke tahap selanjutnya. Nah, jadi di tahap selanjutnya itu Sempro 3 itu sudah membahas yang namanya produk apa yang akan kita ciptakan untuk menjadi solusi dari skripsinya yang saya buat ini gitu. Dan itu juga saya menyiapkan hal itu selalu diawali dengan doa. Akhirnya dapat ide, dapat rancangan segala macam, saya tuangkan di skripsi itu, dan masuklah di Sempro 3 itu di bulan Oktober. Ya, Agustus, September, Oktober ya benar. Oktober. Dan saya betul-betul sebelum Sempro 3 itu malamnya pun saya juga berdoa lagi, meskipun ya secara persiapan juga agak maju mundur karena kan mepet, maju mundur. Akhirnya saya berserah aja, berdoa, yang penting saya ini saya rasa udah maksimal lah, pokoknya segini gitu. Saya bawa doa gini. Dan di Sempro 3 pun juga ya meskipun ada komentar sedikit, tapi tidak yang sangat berpengaruh dengan skripsinya saya ini. Paling hanya coba nanti kamu tambahin desain ini di bagian ini gitu, hanya sebatas itu aja. Dan menurut saya juga itu cukup luar biasa, karena kan mungkin sebagian mahasiswa lain juga menginginkan hal yang kayak saya ini, kayak setiap kali sempro terus hanya dapat komentar sedikit. Mungkin mahasiswa lain berkeinginan seperti itu. Makanya saya cukup lega gitu. Tidak ada yang namanya khawatir tuh, udah mulai berkurang. Akhirnya masuk di bulan Desember, jadwal Sempro 4 yaitu Sempro final yang menentukan saya lulus atau tidak. Dan itu
betul-betul saya diskusi dengan orang tua juga waktu itu. Kayak, mah, pak, saya ini Desember ini mau ada sempro final gitu, menentukan kelulusan gitu. Minta tolong dukungan doa aja gitu. Supaya di saat misalnya presentasi nanti itu lancar, terus materi yang disampaikan juga bisa tuntas gitu. Dan akhirnya di Desember itu juga datang. Di paginya itu saya masih gemeteran, saya itu masih gemeteran nih, kalau saya ini nggak lolos terus nanti gimana gitu. Saya sempat mikirnya nanti papa mama nanti gimana ngelihat anaknya nanti divonis DO itu gimana rasanya gitu kan. Wow, gemeteran lumayan. Di situ tuh 2 hari sebelum sempro final itu, saya untuk pertama kalinya mengajak orang tua dan adik-adik itu, ayo kita renungan bareng. Pertama kalinya. Yosi yang ngajak dulu ya? Pertama kali. Biasanya kan emang diajak kan. Iya. Ini saya yang mengajak. Bahwa emang saya ceritakan betul, saya butuh pertolongan tuh ini. Dengan cara coba kita renungan dulu sebentar, terus kita ngobrol-ngobrol intens untuk mendukung saya untuk menjalani sempro final ini. Akhirnya sudah renungan selesai, di malam itu juga nggak tidur sih iya, tidur nggak tidur karena masih ada aja sifat-sifat manusiawi itu yang secara khawatir terus kepikiran berlebih itu ada. Jadi rasanya tuh nggak nyaman lah, nggak nyaman. Akhirnya besok datanglah itu hari sempro itu. Akhirnya jadwal itu saya siang, kebetulan saya siang, dan itu saya juga tidak nyangka itu karena kan biasa itu orang tua itu berangkat kerja sekitar jam 9, jam 10. Itu saya dapat jadwal sempro itu jam 11 lewat lah, 11, hampir jam 12. Nah itu saya masih, saya sih udah fokus dengan ini, jadi tidak memikirkan orang tua itu udah berangkat kerja atau belum gitu kan. Pokoknya saya lagi nyiapin materi ini, tahu-tahu mama masuk ke kamar. Masuk ke kamar loh. Saya tanya, "Mah, kok nggak berangkat kerja?" "Ya kan kamu ini mau sempro final dulu." "Ya udah mama sini dulu, nemenin dulu." Itu memberikan support langsung gitu. Itu sama sekali tidak terbayangkan kan. Nah, ya sudah, akhirnya saya fokus di situ. Saya menjalankan ya sistemnya sempro itu dengan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji gitu. Dan puji Tuhan saya bisa menjawab semua pertanyaan. Dan akhirnya setelah final itu saya hanya dapat koreksi 2 poin. Yang poin pertama itu saya hanya diminta untuk menambahkan teori yang lagi-lagi hanya mendukung sedikit untuk skripsi saya, hanya 1 teori aja gitu. Yang kedua itu koreksinya coba dibuat desain yang lebih eye catching untuk usia anak sekolah SMP SMA, hanya itu aja. Dan itu saya berpikir, loh kok ternyata nggak susah gitu, ternyata nggak bisa. Dan keluar hasilnya itu sekitar jam 3 sore. Itu mama masih di kamar itu, masih menunggu hasil. Kita masih menunggu hasil jam 3 sore. Dan puji Tuhan saya dinyatakan lulus gitu. Dan wah, itu saya udah yang namanya seneng banget gitu. Terus namanya lega banget itu. Pokoknya segala macam beban itu udah terangkat lah, udah pokoknya udah badan udah enteng, badan udah
nyaman, udah enjoy segala macem. Meskipun ada hal koreksi tadi sedikit, tapi itu minor lah kita bilang, tidak yang mempengaruhi antara lulus dan tidak gitu. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya alami itu selama pembuatan skripsi itu. Poinnya memang saya betul-betul tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, meskipun yang kita berpikir secara logis sekalipun, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan tuh pasti ada aja deh kendalanya. Itu sih. Puji Tuhan, semuanya sudah Puji Tuhan terselesaikan dengan walaupun waktunya panjang ya, tapi Tuhan betul. sudah bantu menolong. Yosi, ceritain dong ke kita semua nih, ke saya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Yosi ini kan masih muda ya, waktu kehilangan orang tua masih muda, betul. Terus bahkan bukannya itu langsung menggantikan posisi orang tua kepada adik-adik, 2 adik ya. Dan juga Yosi di situ juga mengambil peran untuk meneruskan usaha orang tua. Betul. Ceritain dong ke kami saat itu bagaimana sih Mas Yosi lewatinya? Nah itu tuh udah dari bulan Juni akhir tahun 2021 yang COVID versi Delta itu muncul. Dan pertama kali itu yang terindikasi positif itu saya. Saya pertama kali positif, lalu saya isolasi di rumah. Itu tuh hanya 1 minggu ya, sekitar 7 hari lah saya isolasi di rumah. Karena kan kalau dari aturan pemerintah itu 14 hari kan ya, 14 hari isolasi di rumah. Nah saya itu baru 7 hari di rumah, dan itu menyusul. Pertama papa dulu yang udah positif COVID, terus mama. Nah mama ini sebenarnya kondisinya agak nggak rumit itu, karena secara tes COVID itu tidak dibilang bahwa mama itu positif COVID. Nggak terdeteksi. Nggak terdeteksi. Akhirnya mama ini sempat dilarikan ke rumah sakit yang non COVID. Nah ketika saya bawalah ke rumah sakit, nah di rumah sakit itu baru dibilang bahwa oh ini kondisinya indikasinya positif COVID dan kita tidak bisa melayani pasien ini di sini. Nah disitulah saya juga cukup rumit juga sih muter-muter rumah sakit se-Jakarta ini dengan kondisi yang saya juga belum negatif itu posisinya. Saya hanya berpikir ini harus ada tempat perawatan lah, karena kondisinya mama itu malah lebih parah daripada papa waktu itu. Walaupun dia nggak terdeteksi ya. Betul, meskipun tidak terdeteksi, kondisinya itu ya lemas, terus makanan juga susah masuk karena ya tidak ngerasain makanan kan, mulut nggak nikmatin ya, jadi tidak ngerasain makanan. Akhirnya posisi sudah infus sudah masuk dan juga sudah pasang selang oksigen posisinya, dan saya tidak bisa menahan bahwa untuk stay di rumah. Ini harus ada tempat perawatan yang proper gitu. Akhirnya saya coba keliling-keliling. Itu puji Tuhan saya masih dapat tempat rumah sakit di daerah Pulau Gadung gitu. Pulau Gadung. Pulau Gadung saya dapat rumah sakit, dan saya juga tanya apakah masih bisa menampung 1 pasien lagi, karena kan papa masih di rumah. Iya. Dan puji Tuhan rumah sakit itu bisa. Jadi akhirnya mama duluan masuk ke situ, terus saya balik lagi ke rumah, saya jemput papa lagi, saya bawa lagi ke Pulau Gadung lagi. Nah di situ puji Tuhan saya udah papa dan mama udah dapat penanganan lah. Saya sudah masuk ruangan, selesai. Akhirnya udah di hari itu ya sekitar jam 3 pagi atau jam 4 pagi lah saya baru pulang ke rumah.
Setelah orang tua sudah dapat pokoknya tanganin ya. Setelah orang tua udah dapat penanganan dari rumah sakit, udah saya rasa udah aman, oke saya tinggal pulang. Saya sekitar jam segitulah, jam 3 atau jam 4 pagi. Lalu saya balik lagi ke rumah sakit itu lagi agak siangan, sekitar jam 12 untuk menanyakan ini kondisinya gimana, apakah ada kabar baik lah, atau saya mengharapkan kabar baik gitu kan. Betul. Dan saya tanya juga tetap aja rumah sakit, ini belum ada perkembangan, mungkin nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut saya langsung hubungi deh. Tapi orang tua bisa ditemuin saat itu atau cuma hanya perawat aja ya? Saya hanya ketemu perawat aja karena memang lokasi ruang perawatannya itu benar-benar isolasi. Isolasi ya. Jadi meskipun saya pakai full body itu, tetap aja tidak boleh. Tapi saat itu bisa menghubungi orang tua, maksudnya berkomunikasi walaupun memang hanya lewat telepon, tetap bisa. Bisa juga. Oh bisa. Tapi hanya yang bisa itu melalui papa, karena papa yang masih bisa ini. Kalau mama mungkin ya sempat ada kegiatan-kegiatan yang gereja secara online itu, saya juga kurang tahu itu apakah masih bisa aktif atau enggak. Karena saya menghubungi aja sulit sekali itu. Dan saya hanya bisa menghubungi itu papa, jadi hanya kondisinya gimana gini. Yang dirasakan hanya ya panik aja gitu, panik terus karena badan gak enak mungkin ya, badan gak enak. Saya cuma bilang yaudah bersabar dulu aja, paling juga cuma sebentar. Menguatkan ya. Hanya sebentar gitu. Mungkin kalau udah agak enakan mungkin bisa isolasi di rumah lagi, saya bilang gitu. Nah, akhirnya itu selama papa dan mama di Pulau Gadung itu, saya juga masih mencari yang tempat rumah sakit yang lebih proper daripada itu, karena kan ketika saya datang ke sana itu memang peralatan juga terbatas di sana, kayak ruang IGD-nya hanya sebatas gini terus tidak ada ICU-nya segala macam. Tapi memang itu rumah sakit COVID. Katanya bisa. Dari itunya tidak tapi kan saya lihat fasilitasnya kok nggak proper ya, kurang proper gitu ya. Akhirnya saya sambil cari-cari lagi, ketemu itu hanya satu rumah sakit di daerah Daan Mogot itu akhirnya ya sudah. Dan saya nggak tahu ada regulasi tambahan lain kok. Saya dapat informasi dari rumah sakit itu hanya pasien pria aja yang bisa masuk situ. Yang di Dan Mogot itu? Betul, masuk Dan Mogot kok cuma pasien pria, ya udah. Akhirnya saya bawalah papa ke sana. Bawa papa ke sana, papa di sana itu IGD itu masuk, tapi masih stay di IGD karena kan ngantri, istilahnya ruang perawatan ngantri. Sekitar 2 hari di IGD, saya dapat kabar itu bahwa dari rumah sakit Pulau Gadung ini kondisi mama itu makin ngedrop. Setelah berapa hari perawatan? Sekitar 4 hari lah 4 hari di rumah sakit. 4 hari di rumah sakit Pulau Gadung itu, saya dapat kabar dari rumah sakit bahwa kondisi mama ini sudah drop dan harus menggunakan kayak peralatan ICU gitu. Nah, barulah ini gimana nih caranya ini kalau dipindah ini, resiko terburuknya ya ibaratnya meninggal di jalan gitu kan. Karena memang ngedrop itu ya, karena kondisinya ngedrop dan memang secara medis ini pasien tidak bisa dipindahkan sebenarnya, tapi membutuhkan alat ICU. Gitu. Akhirnya saya juga masih nyari-nyari rumah sakit mana yang bisa mengeluarkan alat ICU ini untuk ke rumah sakit Pulau Gadung ini. Gitu. Karena nggak mungkin bawa mama ya, jadi harus alat-alatnya yang dibawa. Iya. Nah itu juga cukup sulit juga sih itu, sangat sulit bahkan. Kayak zaman itu tuh yang namanya alat ICU itu
rebutan misalnya kan. Iya betul, Rebutan. karena itu pertolongannya ya dari situ rebutan. ya. Nah jadi itu posisinya saya di daerah Jakarta Utara waktu itu. Mencari, Yang mencari ya itu mencari ya. alat ICU itu sekitar siang menjelang sore itu jam 2 jam 3 itu saya dikabari dari rumah sakit bahwa mama udah nggak ada, mama udah meninggal gitu. Dikabarin dari rumah sakit yang di Pulau Gadung ini. Iya. Dikabarin, akhirnya ya sudah, tanpa pikir panjang, meskipun di situ kondisi saya lagi struggle segala macam ini, ya udah tinggalin dengan posisi perasaan yang nggak karuan. Saya samperin itu ke rumah sakit Pulau Gadung itu. Jadi yang rumah sakit itu yang hubungin Yosi langsung bahwa betul. mama sudah nggak ada. Betul. Tapi kalau orang rumah taunya dari siapa? Nah, kalau orang rumah itu saya juga nggak tahu pasti. Cuman saya percaya aja di rumah kan ada saudara juga yang maksudnya mendampingi adik-adik, menemanin adik-adik. Dan saya memang tidak tahu pasti kok kondisi saat dikabarin itu di rumah itu seperti apa, saya juga kurang tahu. Karena benar-benar saya udah posisinya juga capek, masih cari-cari, terus dikasih kabar begini, ya cukup apa ya, udah amburadul rasanya. Amburadul. Pasti down banget. Nah, akhirnya setelah saya nyampe di rumah sakit Pulau Gadung ini, saya urusin semua berkas-berkasnya untuk kematian seperti apa, dan akhirnya berangkat juga saya ke pemakaman, didampingi juga ada Pak Pendeta Samuel dan beberapa majelis di sini juga. Itu sekitar jam 5 sore lah, sekitar jam 5 sore, dan selesai sekitar jam 6. Pemakaman selesai jam 6. Itu saya langsung dihubungi lagi tuh dari rumah sakit Daan Mogot, tempat papa itu, bahwa ini kondisi kritis dan ruang ICU itu penuh gitu. Ya sudah, sekarang kondisinya yang secara logis seperti apa solusinya. Saya langsung hajar begitu aja. Secara solusi seperti apa? Apakah alat ICU-nya harus dibawa ke IGD atau memang dipindah lagi atau gimana? Pokoknya saya hajar terus itu rumah sakit supaya nih gimana caranya nih papa ini terselamatkan gitu dari kondisi kritis ini gitu. Nah itu saya langsung minta kejelasan dari rumah sakit, solusinya seperti apa, apakah alat ICU-nya harus saya bawa ke IGD atau memang pasiennya yang saya bawa keluar gitu, saya pindah rumah sakit. Dan rumah sakit hanya mengasih solusi, ya sudah, rumah sakit berusaha untuk memindahkan alat ICU yang dari ruang perawatan ke IGD gitu. Tapi mungkin saat itu Yosi juga nggak tahu ya kenapa papa ngedrop, apakah mendengar kabar. Nah itu juga saya juga belum tahu. Membaca informasi-informasi. Nah, karena kondisinya itu kan jam 6 sore ya. Jam 6 sore itu saya benar-benar dari pemakaman itu balik lagi ke rumah sakit untuk ke rumah sakitnya papa. Mama, ke mama ya, untuk Pulau Gadung untuk ngurusin semuanya. Pulau Gadung untuk ya mengambil kayak barang-barang apa yang mungkin tinggal di sana gitu. Saya bawa pulang. Dan itu malam itu saya udah percaya aja sama yaudah, yang penting rumah sakit kasih solusi, saya pulang dulu deh. Pulang dulu, dan memang di rumah itu adik-adik itu udah pada di kamar. Ya mungkin rasa down juga ya, pastikan shock dan segala macam. Jadi akhirnya ya udahlah, saya berasumsi bahwa ya udah jangan diganggu dulu gitu, kasih aja waktu mereka sendiri. Ruang sedihnya mereka gitu. Dan itu juga malam itu juga saya nggak bisa tidur karena kan pikiran. Karena apalagi udah dengar papa ngedrop ya dari rumah sakit. Akhirnya ya udah sudahlah, ya saya bawa dalam doa aja deh ini. Dalam doa sampailah besok pagi jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya ditelepon lagi dari rumah sakit Daan Mogotnya. Itu tidak langsung mengklaim bahwa papa itu meninggal, enggak. Saya ditelepon, Mas, dari keluarganya Bapak Ajar, iya betul.
bisa ke rumah sakit sekarang? Iya bisa. Saya langsung meluncur dari rumah ke rumah sakit dan Mogot. Itu kondisi ya nggak tahu apakah sudah dapat alat ICU atau kayak gimana kondisinya. Pokoknya saya udah hanya disuruh datang ya. aja. Betul. Saya berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu langsung saya ketemu susternya di sana. Saya tanya ada perkembangan apa soal bapak ini. Akhirnya barulah di situ disampaikan bahwa papa tuh udah nggak ada. Secara langsung face to face lah istilahnya. Mungkin mereka juga nggak mau Mas Yosi dalam perjalanan karena mendengar kabar yang kurang baik mungkin lagi mungkin ya. seperti jadi itu. mereka Jadi mendengarkan harus dari langsung face to face langsung. Dan sekali lagi saya tidak mengalami yang namanya itu kondisi di rumah itu kayak gimana. Yang namanya adik-adik itu yang shocknya aja mungkin belum kelar ditambah lagi ditimpa lagi nggak tahu itu. Akhirnya ya sudah. Saya fokus di rumah sakit itu, balik lagi saya urus lagi untuk kematiannya seperti apa. Dan puji Tuhan di makamnya di tempat yang sama dengan mama. Ya sudahlah. Akhirnya sekitar jam itu cukup lama itu karena bisa dibilang antri juga sih. Jadi memang kondisinya wah itu tidak bisa dibayangkan lah bahwa yang di bulan Juli itu pemakaman yang namanya orang makam itu bisa beberapa menit sekali. Iya. Orang masuk beberapa menit sekali orang masuk. Jadi pas papa nyampe itu kita ngantri. Ngantri sedikit lah nggak lama. Akhirnya ya sudah selesai urusan pemakaman sekitar jam 4 sore lah. 4 sore itu saya pulang sampai ke rumah. Itu saya pertama kali bilang terima kasih Tuhan saya sudah lega. Terlepas dari yang namanya berita itu buruk, setidaknya saya merasa lega. Tetap mengucap syukur ya, walaupun. Betul. Di satu sisi kan memang selama kemarin itu kan yang namanya mental itu kan dihajar betul. Yang namanya pindah rumah sakit terus alatnya nggak ada segala macam segala macam mental yang dihajar. Dan pada malam sore itu saya nyampe rumah saya hanya bilang itu aja sih, terima kasih Tuhan saya sudah lega. Intinya mental saya sudah bisa istirahat sejenak. Jadi mau itu memang sih harapan kita kan hasilnya bagus ya. Kan Tuhan memberikan yang tidak mungkin ya secara manusiawi ini tidak bagus gitu kan. Ya. Nah, akhirnya ya sudah besoknya itu saya coba ngobrol ke adik-adik. Ya udah untuk menenangkan kondisinya. Ya udah kondisinya udah begini. Ya kita sekarang tinggal melanjutkan ke depannya, berjalan ke depannya gitu. Walaupun dalam kondisi memang ya pasti terpuruk ya. Betul, sebagai kakak, apalagi anak pertama shock, orang tua dua-duanya langsung hilang gitu. Tapi kan pasti Yosi juga harus menguatkan adik-adik. Betul. Bagaimana caranya dengan adik-adik? Apa maksudnya menenangkan mereka, memberikan kekuatan, walaupun saatnya sebenarnya Yosi juga butuh kekuatan, tapi Yosi kan sebagai abang harus menguatkan adik-adik. Bagaimana saat itu Mas Yosi ke adik-adik menguatkannya? Ya saya hanya berpesan bahwa ya udah yang sekarang lagi ibaratnya udah terlanjur jalan, ya udah selesaiin. Kayak misalnya adik saya yang gede itu Jeremy namanya. Yang nomor 2 ya? Betul. Dia itu posisinya sedang skripsi. Baru mau start skripsi dia itu. Berarti itu harus lebih ini lagi. Pokoknya gimana caranya saya bisa nyemangatin terus biar skripsinya jalan. Menggantikan posisi orang tua untuk menyemangati ya. Dan Andre juga yang paling kecil itu baru masuk SMA kelas 1. Yang namanya itu proses-proses di mana benar-benar butuh orang tua banget gitu kan. Betul. Ketika ini ada yang
baru ngambil skripsi, nanti skripsinya bagaimana, terus dia nanti istilahnya diskusi dengan siapanya gitu kan. Dan Andre juga ini baru masuk SMA kelas 1, nanti dia di sekolah nanti gimana, nanti wali-walinya gimana gitu kan. Ya akhirnya saya hanya bilang ya dah, kalian gak usah pikirin yang aneh-aneh, yang penting apa yang udah berjalan selesain. Gitu aja, udah nggak usah pikir yang aneh-aneh deh. Betul ya, untuk istilahnya tetap orang tua pasti akan melihat kita ya, walaupun dalam kondisi kita sedih, tapi kita tetap harus bangkit. Betul. Supaya orang tua juga, ya kata orang bilang senang di istilahnya melihat di surga, melihat kita tetap tough ya. Kan ini mama dan papa kan punya usaha ya? Betul. Yosi kan pasti belum pernah belajar toh? Apa sudah pernah sebelum orang tua meninggal, apa Yosi sudah pernah belajar usaha yang orang tua? Belajar secara mendalam belum, hanya tahu secara kulitnya, usaha itu seperti ini, usaha yang dijalani itu ini. Oke. Hanya sebatas itu aja, hanya kulit. Jadi benar-benar kita nggak tahu yang namanya ngurus karyawan tuh kayak gimana, terus belajar cash flow-nya perusahaan itu seperti apa, terus ini misalnya kita menerima order dari customer itu seperti apa, harus apa yang kita lakukan tuh nggak ada, blank. Orang tua usaha bergerak dalam bidang? Orang tua itu di bidang percetakan. Usaha, percetakan. Ya. Jadi Mas Yosi untuk meneruskan usaha orang tua itu bagaimana cara belajarnya? Saya itu sempat di posisi yang agak bimbang, karena di dalam hati saya itu sebenarnya tidak ada niatan untuk terjun ke usaha. Jadi saya hanya memiliki keinginan, oh ya udah kerja sama orang gitu, kerja sama orang atau kerja di perusahaan apa gitu. Pokoknya intinya saya tidak mengepalai langsung lah badan usaha gitu. Jadi ketika dapat momen seperti ini, itu udah benar-benar saya nggak tahu deh, perasaan udah campur aduk. Yang namanya khawatir ya iya, karena kan usaha ini kan sumber dari kehidupan saya gitu, kehidupan keluarga saya juga kan. Yang namanya usaha ini menopang ya saya kuliah atau adik-adik sekolah gitu kan. Nah, ada muncul kekhawatiran nih kalau sampai masalah ini saya pegang terus ada masalah nih, saya udah nggak ngerti lagi di gimana deh itu. Pokoknya saya hanya berpikir kalau saya kerja sama orang, yang jelas resiko saya udah minim. Dan ketika saya melanjutkan usaha ini, kok posisinya itu benar-benar tidak ada saudara lain yang bisa diajak untuk bergabung gitu, untuk sepupu atau saudara di saya itu sempet tidak ada yang mau ambil alih ini perusahaan ini. Jadi benar-benar harus Yosi yang ingin semuanya ya. Itu udah sampai diwanti-wanti sama dari saudara-saudara juga, ini perusahaan bapak lu harus lu yang jalanin gitu. Sampai diwanti-wanti seperti itu, makanya agak-agak bimbang gitu. Akhirnya ya sudah, saya bawa doa lagi, ini perusahaan ini kalau saya pegang ini ya bagaimana berjalannya. Akhirnya udah saya serahkan semua kepada Tuhan. Akhirnya langsung lah saya terjun ke perusahaan itu, dan saya benar-benar belum banyak ada turun tangan langsung sih, memang hanya kayak mengamati dulu. Mengamati itu sekitar 3 bulan lah. Mengamati yang sudah berjalan dulu ya. Betul, mengamati prosesnya sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Itu berarti Juli, Agustus, September. Nah, benar. Di bulan Oktober ini
saya ditanyain lagi, kamu udah yakin? Ditanyain oleh keluarga. Oh, oke. Sorry, ditanyain oleh keluarga juga Tentang kesanggupan Yosi. tentang kesanggupan ini, kamu yakin mau ambil ini? Akhirnya saya bilang iya, saya siap, udah matang, mental saya udah siap sana. Akhirnya ya sudah, saya masuk di situ sejak bulan Oktober, dan memang sempat yang namanya shock juga karena melihat perusahaan ini tuh sebenarnya berjalan dengan sangat tidak sehat. Waktu ditinggal orang tua atau memang dari awal? Dari awal. Dari awal itu baru berdiri berapa lama memangnya usaha itu? Berdirinya sejak tahun 2008. Sudah lumayan lama ya. 2008 selama ini berdiri. Nah, saya memang nggak tahu ya backgroundnya seperti apa. Pokoknya di bulan Oktober itu saya masuk, saya pegang berkas legalitasnya itu, saya baca-baca lagi. Nah, itu saya bilang, wah ini perusahaan nggak sehat ini. Yosi bisa bilang nggak sehat itu lihat dari proses dari keuangannya? Iya, dari keuangannya, dari keuangannya, cara memanage keuangan, pemasukannya, pengeluarannya. Wah ini, di situ udah ciut lagi tuh, udah down lagi tuh saya tuh. Aduh, ini perusahaan gimana ini jalannya ini. Akhirnya ya udah, memang ada saudara yang cukup dekat sih sama saya gitu kan, yang mendampingi saya selama proses belajar itu kemarin. Dan di posisi itu juga ya kekhawatiran saya udah mulai menurun. Karena dia juga memberikan saya pesan bahwa anggap aja kamu di perusahaan ini tuh sebagai pelayanan, bahwa kan yang kamu lihat sendiri bahwa ini ada karyawan yang membutuhkan penghasilan dan yang menaruh hidupnya itu di perusahaan ini, jadi benar-benar membutuhkan perusahaan ini. Jadi pesannya itu, anggap aja ini jangan sebagai beban atau sebagai tekanan. Jadi anggap aja kamu kayak pelayanan ke sesama gitu. Akhirnya dengan kata-kata itu, walaupun Yosi lihat keuangannya sudah memang ada yang tidak sehat, tapi tetap jadi survive lagi ya. Betul. Karena itu udah ya, hanya kalau kita secara manusiawi bilang kata-kata sepele tapi sangat memotivasi gitu, biar oh ya udah lanjut jalan lagi. Gitu. Akhirnya nggak lama itu bulan Desember lah. Bulan Desember itu 2021 masih. Desember 2021 puji Tuhan tidak ada yang kendala apapun ya, meskipun kayak di situ kita ada melihat ada hutang ke sini, hutang ke sana gitu, tapi saya melihat dari sampai ke bulan Desember aja deh, bulan Desember tidak ada itu yang sampai ada yang datang menagih atau bahkan kegiatan sita mensita itu nggak ada sih. Puji Tuhan banget lah itu saya sampai bulan Desember. Akhirnya saya di situ hanya balik lagi ke Tuhan, saya mengucap syukur bahwa yang selama ini saya bayangkan itu ternyata bukan apa-apa. Yang selama saya takutkan itu bukan apa-apa. Malah itu yang bikin jadi Yosi makin belajar ya. Malah iya jadi pengalaman. Oh, pengalamannya nanti menghadapi seperti ini gitu. Iya, puji Tuhan sih. Benar-benar sampai detik ini pun tidak ada kayak yang ada dari pihak mana terus datang untuk menagih hutang.
Tidak ada. Memang sih itu namanya hutang jangka panjang, tapi tidak ada yang namanya menagih bahkan menyita aset, tidak ada. Walaupun tercatat di keuangan itu ada. Ya puji Tuhan banget, selama saya menghandle perusahaan ini benar-benar tidak ada. Belum mengalami kendala. Puji Tuhan kali deh. Itu kata Tuhan. Oh, iya. Terus itu kalau nggak ada tangan Tuhan, itu bukan apa-apa sih. Kita mau hanya ya mungkin manusia biasa lah kalau tanpa Tuhan tuh. Betul. Jadi dengan kejadian ini, kalau mungkin ya kalau kita di luar Tuhan, kita yakin pasti udahlah, saya sudah tidak mau lagi ngadepin hal-hal yang seperti ini. Betul. Tapi saya lihat di sini Yosi bukannya meninggalkan Tuhan, tapi Yosi makin percaya. Padahal bukan bertubi-tubi, tapi memang dalam sekejap itu semuanya harus dijalani sama Yosi. Betul. Bagaimana sih Yosi bisa percaya sama Tuhan, bahkan berjalan bersama Tuhan? Kalau itu secara spiritual mungkin banyak orang yang bilang kok nggak kecewa sih ketika mengalami kayak gini. Kalau saya malah bukan kecewa, tapi lebih ke penasaran. Jadi maksudnya apa sih Tuhan ngasih begini? Maksudnya apa gitu? Apakah melatih mental saya, atau mungkin bahkan saya berasumsi bahwa ini kalau orang tua saya nggak dipanggil, ini saya juga nggak tahu ini langkah ke depannya saya jadi apa. Karena kan ketika masih ada orang tua itu saya berasumsi bahwa saya masih ada support gitu. Ya udah, saya mah hidup mah nyantai-nyantai aja gitu kan. Tidak ada semangat juangnya untuk jalani hidup. Dan saya baru merasakan itu ya setelah Tuhan panggil kedua orang tua saya gitu. Itu baru asumsi saya sih. Mungkin Tuhan cara mendidik atau menempeleng saya itu dengan cara seperti ini. Jadi belajar bertanggung jawab. Betul, bertanggung jawab sama adik-adik, dan juga bertanggung jawab kepada usaha ya. Karena usaha itu kan ada, tadi Yosi bilang ada karyawan, karyawannya ada keluarga. Betul. Jadi disitulah Yosi kayak ditempa sama Tuhan. Betul untuk sekali. Belajar untuk bertanggung jawab. Sangat terberkati sekali. Nah, Yosi, karena di luar pasti banyak orang-orang yang mengalami mungkin sama posisinya sama Yosi, tapi mungkin mereka masih survive, masih harus belajar ya, merangkak, atau mungkin mereka lagi berdiam diri mungkin. Boleh nggak sih Yosi kasih masukan atau kasih motivasi atau pesan buat teman-teman kita yang ada di rumah yang mungkin dalam kendala saat ini yang Yosi alami, tapi mereka nggak ngerti harus bagaimana, tapi betul. mereka, bolehkah Yosi? Yang jelas dari berdasarkan pengalaman saya, itu Tuhan itu nggak sedetik pun meninggalkan kita seorang diri. Meskipun saya dulu itu yang meninggalkan Tuhan. Ibaratnya tidak ada yang namanya berdoa. Bisa dikatakan tuh dulu saya ke gereja aja ketika saya pulang dari Bandung ke sini, hanya ke sini aja. Kalau saya balik lagi ke Bandung, saya udah nggak ada gereja, nggak gereja lagi di Bandung. Udah nggak gereja, nggak berdoa juga, nggak renungan juga, pokoknya. Selama di Bandung? Iya, selama di Bandung itu. Saya kuliah, ya? Bisa dibilang meninggalkan Tuhan lah di saat itu. Tapi selama pengalaman yang saya alami, Tuhan tuh tidak sama sekali tidak meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan kita yang meninggalkan. Iya, malah Tuhan, kita yang meninggalkan. Bahkan Tuhan pengennya, ayo anakku gitu kan. Terima kasih Yosi atas kesediaannya dan sudah membagikan kisah hidupnya bersama keluarga. Kiranya dengan kesaksian Yosi hari ini, apapun kondisimu saat ini, berdoa, percaya Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.